Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga subuh ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid yang mulia ini, walaupun dalam suasana COVID-19. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang sholat subuh di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya akan perkenalkan diri. Saya masuk masjid ini yang kedua kali. Tahun-tahun sebelumnya pernah di sini lagi pembangunan belakang itu, diminta oleh Pak Mofiar Pankelani waktu itu. Nama saya M. Zakaria Ar-Rahman. Kalau yang detail itu tambahan Dr. Anes Haji M. Zakaria Ar-Rahman MPD. Saya ini mantan pensiunan Kanwil Depak Sumatera Selatan, terakhir dipercayakan pemerintah kepala bidang urusan haji dan umroh Sumatera Selatan. Setelah pensiun diajak oleh Yayasan Islam Siti Khadijah bergabung pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang, dan sering juga ketemu dengan Pak Haji Ismail ini di lansia. Saya juga pengurus lansia Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja tiga perkenalan. Pagi ini akan saya sampaikan ada wasiat Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Pernah Abu Sa'id Al-Khudri datang menghadap Rasulullah. Tujuannya minta petunjuk, minta nasihat agar selamat dunia, selamat akhirat. Mendengar permintaan Abu Sa'id Al-Khudri tersebut, lalu Nabi memberikan nasihat. Kata Nabi, laksanakan nasihat saya ini, insya Allah akan selamat dunia, selamat akhirat. Apa nasihat Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tiga wasiat Nabi. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Yang kedua, wa atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan yang salah, iringilah perbuatan yang jelek dengan amal kebajikan. Insya Allah amal kebajikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tiga wasiat tadi ditujukan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, namun pada hakikatnya seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Apakah sedang berada di pasar, berada di kantor, berada di sekolah, berada di jalan-jalan,
Di mana saja kita berada, bertakwalah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, takwa ini memang penting untuk kita miliki yang sudah mengaku beriman pada Allah. Sebab orang yang beriman belum tentu dia takwa. Dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang sudah mengaku beriman pada Allah, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Belum cukup. Ada kalimat yang terakhir, haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Artinya ada orang yang sudah bertakwa tapi belum tentu takwa yang sebenarnya. Contoh, kalau sholat ke masjid pakaiannya rapi, sesuai dengan ajaran Islam. Yang penting tutup aurat. Ini gamis ini budaya siapa ini? Arab. Budaya Arab. Pak Ali itu bajunya baju koko, budaya Cina. Lah baju koko kan? Ini Arab, baju Cina. Lalu pakaian Islam itu tutup aurat, nak gamis silakan, nak koko silakan, yang penting tutup aurat. Itu budaya Islam. Pergi ke masjid, rapi. Ngapo kalau sembahyang di rumah cukup baju dalam singlet? Pernah ada di bawah itu? Pernah. Ke masjid pakaiannya rapi, tutup, tapi di rumah pakai baju singlet. Sah. Tapi orang itu tidak ada adab. Tidak ada adab, ngadap Tuhan. Dan ngadap Pak Lurah pakai rapi, ini ngadap Tuhan. Pakaian baju singlet. Padahal banyak baju yang lain. Kecuali dah kata lagi baju. Makanya takwa itu menurut istilah imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Itu pengertian takwa menurut istilah. Artinya orang yang takwa itu melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Depan wong cak itulah, dekat wong ini wong cak itu. Nah, itu orang takwa. Maka saya katakan tadi, mungkin dia hanya takwa, belum haqqa tuqatih, belum takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya mana? Depan wong cak itulah, dekat wong ini wong cak itulah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, itu orang takwa. Sulit. Makanya di dalam Al-Quran ada 115 kalimat takwa di dalam Al-Quran. 115 kalimat takwa di dalam Al-Quran. Termasuk saya katakan tadi, orang yang beriman belum tentu dia takwa kepada Allah. Nah, untuk kita maklumi bersama, Pak, Bu, setiap perintah Allah, setiap perintah Allah ada esensi, ada hikmah di baliknya. Apa saja perintah Allah, ada hikmah di baliknya. Lalu apa hikmah daripada takwa? Banyak yang Quran. Di antaranya surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan akan menjadikan jalan keluar. Dan lebih daripada itu, Tuhan berjanji akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga sebelumnya. Ini
hikmah utama. Yang pertama di dalam ayat itu, orang yang takwa Allah akan jadikan jalan keluar. Kalau sekarang kita mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19, di mana-mana, insya Allah kesulitan, kesusahan hidup akan dihilangkan Allah, dimudahkan oleh Allah semua urusan, tapi dengan syarat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, dengan ketakwaan pada Allah sewaktu-waktu ditolong oleh Allah. Diceritakan dalam salah satu hadis, ada 3 orang dalam perjalanan perdagangan. Di tengah padang pasir, ketiga orang tersebut kehabisan air minum. Sulit makbut mencari air minum di tengah padang pasir. Keliling cari air tidak ketemu. Akhirnya ketiga orang tersebut bertemu dengan gua. Masuklah ke dalam gua itu, dikiranya ada air, ternyata tidak ada air. Nah, sedang berada di dalam gua, tanah longsor dari atas. Di muara gua tertutup oleh batu yang besar. Ketiganya tidak bisa keluar. Musyawarahlah orang 3 itu. Coba katanya, siapa di antara kita bertiga ini takwa kepada Allah, mudah-mudahan amalnya diterima Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Satu yang berbicara. Dahulu katanya, saya punya ibu, bapak saya tidak ada lagi. Biasanya ibu pulang dari kebun waktu zuhur. Nah, pada suatu hari saya siapkan minuman ibu segelas air susu. Pada hari itu ibu tidak pulang waktu zuhur, pulangnya sudah menjelang maghrib. Saya tidak minum, keluarga saya tidak minum karena kami ikhlas untuk ibu. Oleh karena ibu pulangnya terlambat menjelang maghrib, begitu mau minum susu, susunya tidak bisa diminum lagi. Jadi kita di Palembang, susunya sudah basi. Namun niat kami adalah ikhlas untuk ibu. Berdoa nih, ya Allah ya Tuhan, mintalah ya Allah niat baikku diterima-Mu ya Allah. Kabulkanlah doa kami agar kami bisa keluar di dalam doa ini. Sesudah dia berdoa, Pak Bu, melihat ke atas, langit kelihatan lebih kurang 3 jari. Artinya bergerak sedikit. Kenapa bergerak sedikit? Karena niat yang baik sudah nilai 1 ibadah. Niat yang baik. Sama dengan ibu-ibu bapak-bapak subuh ini, niatnya mau pergi ke masjid sembahyang berjamaah, di samping itu mendengarkan tausiah, dia tahu-tahunya di rumah ada uzur, tidak dapat ke masjid. Nah, niat itu sudah dinilai 1 ibadah. Niat itu sudah dinilai 1 ibadah. Datang ke masjid, berlipat ganda pahala dari Allah. Kata Nabi, siapa yang ke masjid sholat berjamaah waktu subuh, dari rumah 1 langkah sudah dinilai 1 kebaikan. Bayangkan, 1 langkah dari rumah dinilai 1 kebaikan. Datang ke masjid, bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah sholat tahiyatul masjid, duduk nunggu sholat berikutnya. Kata Nabi, duduknya itu dinilai ibadah. Waktu dia duduk, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihanilah orang itu. Duduk baik sambil berzikir, nunggu sholat berikutnya. Ini hikmah sholat berjamaah. Kemudian di sholat berjamaah sholatnya 27 derajat dibandingkan sholat berjamaah dulu. Makanya kita sebenarnya harus semua pada saat berjamaah sholat di masjid.
Bapak Ibu yang sama. Lalu yang nomor 3. Langsung sampai 3 Yang berikutnya berbicara dahulu katanya, saya ini bukan bayar gaji buruh. Ada 1 bulan buruh tidak datang, gajinya tidak diambil. Berbulan-bulan tidak datang, gajinya tidak diambil. Oleh karena gajinya tidak diambil, katanya, saya berikan pada kambing, dapat 2 ekor kambing. Yang punya gaji bertahun-tahun tidak datang, kambing 2 ekor itu makin lama makin banyak. Nah, setelah berikutnya bertahun-tahun tidak datang, datanglah yang punya gaji, mau mengambil gaji. Saya katakan, kalau saudara mau mengambil gaji saudara, ambillah seluruh kambing yang ada di padang. Orang itu marah pada saya, katanya, seolah-olah saya mengejek. Mana mungkin, katanya, gaji saya sedikit diberikan kambing yang banyak itu. Lalu saya jelaskan, memang gaji saudara sedikit, dia berikan pada kambing dapat 2 ekor. Oleh karena saudara bertahun-tahun tidak datang, kambing 2 ekor itu makin lama makin banyak, ambillah. Saya ikhlas semua. Ingat ya, saya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Diambillah seluruh kambing itu. Saya ikhlas sama Allah. Mudah-mudahan katanya amal saya diterima Allah. Doa kita akan kabul Allah. Berdoa ini. Ya Allah, ya Tuhan, mintalah ya Allah amal ikhlasku diterima oleh Allah. Kabulkan ya Allah doa kami agar kami bisa keluar dalam doa ini. Sesudah dia berdoa, Pak datang petir dan guru, melihat ke atas, batunya sudah hilang. Inilah jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada saja jalan keluar kalau kita betul-betul takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama, timbul pertanyaan, sudahkah kita termasuk orang takwa? Menurut Sayyidina Ali dalam kitab Nahjul Balaghah, kriteria orang yang takwa itu diantaranya adalah orang yang istiqomah iman. Jauh lagi ya. Orang yang takwa itu orang yang imannya istiqomah. Artinya imannya hidup. Imannya hidup. Bukan iman yang mati. Sebab ada orang yang beriman tapi imannya mati. Sebab iman itu tidak lepas dari amal ibadah. Satu kesatuan tidak bisa-bisakan. Iman, amal. Makanya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Nah, maksud lagi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kemarin semalam penutupan MPQ Bapak mereka jadilah yang kemarin ke Pasu kemudian ke Lembang Sapo Pulau Buru, dan saya termasuk salah satu di antara yang hadir Sobako Mekah dan Madinah. Adakah kamu tahu kata Allah perumpamaan jadikan Allah kalimatan thayyibah? Apa kalimatan thayyibah? Kalimatan thayyibah artinya kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat akidah, kalimat tauhid, kalimat iman, la ilaha illallah. Hati-hati ya itu kalimat itu. Apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah.
dibacanya la ilaha illallah. Nah, kalau dibacanya salah arti. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya? Dak kate Tuhan Allah, dak kate Tuhan Allah. Kenapa? Lam itu dibacanya pendek, artinya lam kosong. Demi ada Tuhan, la ilah, demi ada Tuhan illallah, selain daripada Allah. Kalimat prinsip, jangan baik-baik kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, ada yang keempat, wong tahlil saya isi 4. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya isi 4. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab lam itu lam nafi, tidak ada Tuhan asal tadi. La ilaha illallah. Tidak boleh baca la ilaha illallah atau la ilaha. Panjanglah yang kedua daripada yang pendek. Yang pertama itu yang panjang. Baik menurut ilmu nahwu maupun ilmu qiraat. Panjang. Bapak-bapak ibu yang saya hormati. Nah, di dalam ayat tersebut kalimat yang baik itu kalimat la ilaha illallah kasajaratin thayyibatin asluha thabit. Seperti pohon kayu yang baik akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Pak, Bu, kayu itu depan rumah kita tidak ada pohon, tergantung dengan akar. Subur atau tidak kayu itu tergantung dengan akar. Kalau akarnya kuat menghujam ke dalam tanah, walaupun dihantam oleh angin yang kencang, kayu itu hanya goyah, tidak mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Dihantam oleh angin yang kencang, dia hanya bergoyah, tidak mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Di mana letak akar kayu? Dalam tanah tidak bisa dilihat. Akar kayu bagi manusia apa itu? Itulah iman. Iman ada di dalam diri kita masing-masing. Iman bapak-bapak, iman ibu-ibu, saya tidak tahu. Iman saya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu. Karena iman itu ada di dalam. Lalu bagaimana untuk melihat orang itu beriman atau tidak? Sebab sering kita dengar, Pak, saking nak marah, kau ini kurang ajar, gak arti iman kau. Artinya bisa dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Wa farquha bis-sama. Cabang-cabang kayu menjulang ke langit. Orang beriman itu seperti akar kayu menghujam ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Akar kayu itulah iman di dalam. Lalu bagaimana untuk melihat orang itu beriman atau tidak? Batang dan cabang kayu yang kita lihat. Apa batang dan cabang kayu? Itulah pelaksanaan syariat ajaran Islam. Artinya orang itu beriman atau tidak kelihatan dengan ajaran Islam yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah dilaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia, itulah orang mukmin. Nah, mulai kelima. Mukmin berbeda dengan orang beriman. Orang beriman belum tentu dia mukmin. Orang mukmin jelas dia beriman. Baiklah, Pak, terima kasih. Orang beriman belum tentu dia mukmin. Kalau sudah mukmin, jelas orang itu beriman. Kalau kita ilustrasikan, orang yang bernyanyi belum tentu dia penyanyi. Lagi, orang yang bernyanyi belum tentu dia penyanyi. Tapi apabila dia sudah penyanyi, jelas orang itu penyanyi.
baca kalau penyanyi. Tapi belum tentu penyanyi. Baca kalau. Kadang-kadang baca sepotong-sepotong judulnya nggak tahu. Dapat tanya apa Pak judulnya nggak tahu. Pernah ada cerita di Komering, datang orkes dari Palembang. Tampil ibu itu penyanyi. Ditanya oleh orkes, lagu apa bu? Maungkah hidup lagi? Oh, kenapa kan? Lagu apa bu? Maungkah hidup lagi? Oh, tapi tukang orkes tidak ngerti. Apa ini? 3 kali jawabnya maungkah hidup lagi? Coba bu rengek kan? Rengek dia. Oh, ibu tiri. Ajak penyanyi, judulnya tidak tahu. Ajak penyanyi, itu baru penyanyi, belum jadi penyanyi. Bapak-bapak ibu yang sama. Nah kembali iman. Orang yang beriman belum tentu mukmin. Inilah kita di majelis hari ini untuk mencapai mukmin ini. Kita sudah beriman kan loh. Apalah mukmin? Wallahu a'lam. Mukmin itu apa? Mukmin itu Pak Bu artinya orang yang melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama umat manusia. Nah itu mukmin. Kalau dia hanya hubungan dengan Allahnya bagus, hubungan dengan manusianya tidak bagus, itu baru beriman, belum mukmin. Sembahyang terus, puasa terus, zakat ya, lah haji pula. Tapi dengan takwa dan sampaikan, baru beriman, belum mukmin. Ya? Nah untuk menjadi orang mukmin itu, tidak mudah saya katakan tadi. Nah orang mukmin inilah insya Allah menjadi orang yang takwa. Tidak akan takwa kalau tidak mukmin. Mukmin, muslim, muhsin, mukhlis, muttaqi. Tingkat yang paling tinggi takwa. Iman, Islam, ihsan, ikhlas, baru takwa. Bapak-bapak ibu yang saya hormati. Nah kembali tadi, kalau kita sudah menjadi orang yang mukmin, insya Allah menjadi muttaqi. Kalau kita laksanakan ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah hidup dan hubungan kita akan dijamin, akan ditolong oleh Allah dari dunia sampai akhir. Bapak-bapak ibu yang salam, itu yang pertama. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Sana, di masjid, di rumah, di mana saja berada. Yang kedua, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan yang jelek dengan amal kebajikan, insya Allah amal yang baik itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Artinya Pak Bu, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak ibadah. Di samping yang makhdhur, ghairu makhdhur. Inilah akan menutup kesalahan. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kita hidup di dunia ini seperti menyeberangi jalan. Nah, jalan, nyeberangi kita 10 langkah selesai. Jalan masuk sini. Kata Imam Ghazali, kita hidup di dunia ini seperti menyeberangi jalan, bukan menelusuri jalan. Apa maksudnya? Kita hidup di dunia ini sangat pendek. Hidup ini nyeberangi jalan ya, masuk jalan sini paling-paling 10 langkah 12 langkah, siapa nyeberang? Bukan menelusuri jalan dari depan sini. Artinya kita hidup ini sangat pendek. Mati ini Pak Bu pasti. Yang sakit mati, yang sehat
Yang muda, yang tua, nah ingat-ingat. Nah ingat-ingat. Kemarin kami sedang rapat, biar dia kenal ini, rapat Dewan Hakim, berita meninggal mendadak. Kasih Haji Kota Palembang, Kepala Seksi Haji Kota Palembang, meninggal mendadak. Ya namanya aja. Israel nyabut nyawa Pak Bu. Kadang-kadang dan duduk seperti ini lagi. Nih ya, aku. Ada teman saya almarhum mungkin tahu kalau sini, Akib Yunus. Dan kata sambutan, serah-serahan, maka lah. Kadang-kadang dan sholat, laju, tarik. Kadang-kadang dan ambil wudhu, laju. Kadang-kadang sedang makan, laju. Ingat-ingat dan makan. Iya. Kadang-kadang sedang makan, laju. Kadang-kadang sedang ceramah, jarang. Yang jelas kita ini siap-siap menghadapi mati. Apabila kita siap menghadapi mati, insya Allah begitu meninggal dunia termasuk kategori husnul khatimah. Ya, ada diri. Husnul khatimah itu apa? Orang yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Saya tidak sependapat di WA ini. Orang yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan sanu almarhumah menjadi husnul khotimah. Tidak perlu lagi. Yang husnul khotimah kita doakan sedang sekarang. Kalau orang sudah meninggal dunia kita doakan. Kalau laki-laki Allah maghfirlah warhamhu. Kalau perempuan Allah maghfirlah warhamha. Bukan semoga husnul khotimah. Husnul khotimah orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gimana Pak Bu? Ada orang meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Tergantung dengan amal ibadah yang dia. Dituntut masih tidak bisa. Itu kunci. Satu contoh. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada lihat di TVRI Sumatera Selatan sebelum kita heran rekaman saya ceramah di yang kemarin. Ada yang kemarin berbakti kepada orang tua. Dahulu ada seorang namanya Alqamah. Alqamah ini Pak Bu sakitnya bertahun-tahun. Kata mati dia hidup, kata hidup dia caomat. Kata hidup, kata mati. Kata mati, mati. Datang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mak mana cara mengurus Alqamah? Kata Nabi aku, sakitnya bertahun-tahun. Keluarganya dah susah nak cari makan, tidak sanggup lagi mengurus Alqamah. Kata Rasulullah, Bilal, sini, panggil ibu Alqamah. Datang Bu, ibu Alqamah. Kata Rasulullah, Bu, supaya Alqamah ini tidak tersangkut sekarang. Tersangkut. Kalau ada salah anakmu, maafkanlah. Memudahkan dia untuk menghadapi sakarat itu. Apa jawab Ibu Alqamah? Ya Rasulullah, dunia akhirat tidak saya maafkan. Sakit hati ibu pada anak bukan main. Baik. Seminggu datang lagi orang kata, ya Rasulullah, mana caranya Rasul? Alqamah ini. Kata Nabi, panggil ibu di sini. Kalau ibunya dah datang, katakan Rasulullah akan datang ke rumah. Nah itunya bilang, kata Rasulullah, ibu dipanggil Rasulullah. Kalau ibu tidak bisa datang, Rasulullah akan datang.
Jangan katanya saya datang. Begitu dia datang, kata Rasulullah, Bu, maafkanlah Bu kesalahan anakmu supaya tidak salah menghadapi sekarang ini. Tidak, saya maafkan. Baik, kata Nabi. Saudara-saudara, kumpulkan kayu api, digertak oleh Rasulullah. Kalau ibu tidak mau memaafkan kesalahan anak, sekarang Alqamah akan kami bakar. Digertak oleh Nabi. Nah, dengarnya nak dibakar, Pak Bu. Ya Rasulullah, jangan dimakan, itu anak saya. Sekarang saya maafkan. Begitu dia maafkan, begitu juga nafas Alqamah hilang. Tinggal dunia. Setelah selesai pemakaman kuburan, Ibu Alqamah ditanya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Bu, ngapa berat nak memaafkan kesalahan anak? Sakit hatiku kan main Rasulullah, buatkan aku main. Ngapa kata Nabi? Lagi bodoh, lagi remaja, kata masih bujang. Aku nak makan, dia juga makan. Nak baju, diberi dia baju. Waktu masih remaja. Nah, sejak dia nikah, dia dah ingat lagi pada aku. Cintanya lama balik kepada istrinya. Dan dia ni termasuk takut pada bini. Ada kira-kira yang takut pada bini. Dia ni pernah takut pada bini. Nurut kena bini tu lah. Aku ni hidup terlantar. Makanya aku sakit hati bermain. Apa main? Nah oleh karena itu, mudah-mudahan kita takut pada bini. Tak ada yang takut pada bini. Kalau ada kesalahan anak, maafkan. Terhadap kawan-kawan juga suami istri saling maafkan. Memaafkan itu termasuk pahala. Ini akan menutup kesalahan. Kesalahan yang telah lalu. Pak Bu, kita hidup ini sekarang umur umpamanya 65 tahun. Umpama. Bapak-bapak, ibu-ibu tarik ke belakang. Berpikir, mulai sembahyang umur berapa tahun? Sembahyang ni ya. Kapan hitung-hitung aku sembahyang umur 25 tahun. Balik umur 15 tahun. Artinya 10 tahun dah sembahyang. Cara hitung. Itu baru dosa dah sembahyang. Belum dosa yang lain. Mana cara? Kalau pikir-pikir, air cara. Banyaklah yang jahat daripada yang baik. Kata Nabi, wa atsmi'is sayyatal hasanatan wa iringilah perbuatan yang jahat itu dengan amal yang baik. Insyaallah akan menutup kesalahan yang telah lalu. Hari ini infak sedekah menyiapkan untuk orang ceramah. Hari ini bergerak dikit timbangan. Nah, tadi ini di sini. Nah, terus besok. Nah, tiap hari amal. Akhirnya miring. Masuk surga. Aku yakin jamaah di komplek ini masuk surga, ada rumah galau dalam surga. Amin. Kenapa? Aku tengok lantai sampai ke pucuk ini bagus. Di luar situ bagus. Kata Nabi, "Man banal masjidah banallahu baita fil jannah." Siapa yang membangun masjid, nanti Allah membangunkannya rumah dalam surga. Amin. Yang dah enak tu masuk surga dekati rumah, jadi gelandangan. Warawiri dalam surga. Yang enak tu masuk surga ada rumah. Itu kan? Ini kata Nabi, membangun masjid banallahu baita fil jannah. Siapa membangun masjid, nanti Allah akan membangunkannya rumah dalam surga. Termasuk memakmurkan masjid. Kita datang memakmurkan masjid itu, insya Allah Allah akan membangunkan rumah dalam surga. Makmurkan masjid sebab ada masjid berbagus, lah pakai AC, jamaahnya cuma dikit. Itulah yang azan, itulah yang qomah, itulah imam, itulah makmum. Ada masjid, ada di dalam. Nah ini dah
Apalagi tidak dihitung banyaknya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya kira sampai di sini saja. Ceramah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Insya Allah akan saya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya bukan saja jamaah Masjid Buddha, tapi seluruh umat Islam di dunia selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar seandainya sewaktu-waktu meninggal dapat dalam kondisi husnul khotimah. Pertanyaan saya, amalan apakah yang harus kita kerjakan sehingga kalau kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, pertanyaan yang bagus. Bagaimana supaya kita meninggal dunia termasuk husnul khotimah? Caranya bersiap-siap untuk menghadapi mati. Bersiap-siap untuk menghadapi mati. Apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan bekal. Apa itu bekal? Amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu beramal soleh, selalu beribadah, insya Allah begitu meninggal dunia termasuk kategori husnul khotimah. Bagaimana Pak Zakaria untuk menjadi orang yang husnul khotimah? Mulai sekarang bertekadlah, jadilah kita meninggal dunia orang menangis dan sedih. Jangan sampai kita meninggal dunia orang tepuk tangan dan terima kasih. Ya ulang lagi, Bu. Jadilah kita meninggal dunia orang menangis dan sedih. Jangan sampai kita meninggal dunia orang tepuk tangan dan terima kasih. Itu termasuk ciri-ciri husnul khotimah dan syukur khotimah. Umpama pengurus masjid yang baru. Mana pengurus masjid baru? Nah itu Pak. Bapak itu ya? Saya itu juga ini. Umpamanya pengurus masjid yang baru, sekian tahun tadi meninggal dunia. Bukan ada gunungan, sekian tahun lagi meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, banyak yang sedih, banyak yang nangis, sedih di komplek. Ngapa Pak kamu nangis? Ngapa sedih? Ketua masjid kami kalah. Ngapa? Woi, kalau dia jadi ketua masjid, wong tua senang, yang muda senang, dengarkan omongan dia. Nah dia udah kata ini, siapalah yang cocok penggantinya dia? Naik, siapalah yang cocok penggantinya dia? Kalau kita mengatakan orang itu orang baik, apa kata Nabi? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Semua malaikat kata Nabi minta kepada Allah pada tempat yang baik. Karena dia didoakan adalah orang yang baik. Kenapa dia berbuat baik? Amalnya baik, ibadahnya baik. Jangan sampai kita meninggal dunia orang tepuk tangan dan terima kasih. Kalau ada yang begitu, itu su'ul khatimah. Jangan sampai kita meninggal dunia orang tepuk tangan dan terima kasih. Cuma ada mati. Ada ibu-ibu tuh mati. Dapat tanya ngapo? Sanu lagi. Ngapo? Kalau nak aman kampung. Artinya selagi dia hidup tidak mendatangkan manfaat, selalu mendatangkan mudarat, itulah orang meninggal dunia su'ul khatimah. Oleh karena itu, kita bertekad, jadilah kita meninggal dunia orang menangis dan sedih. Jangan sampai kita meninggal dunia orang tepuk tangan. Terima kasih. Caranya bagaimana? Laksanakan amal yang soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba. Makasih. Ibu. Ada ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya Pak. Tadi kan Bapak ngomong masalah kita ibadah itu kadang yang lebih agak terhusuk gitu. Laulah mungkin lah 50. Yang sebelumnya ya itulah rasanya kalau ditimbang lebih kayak misal rakor rasanya dalam masalah. Tetapi kadang ada saya dengar di ceramah itu setiap muslim atau orang beriman itu akan masuk surga, tetapi masuk dulu ke neraka menembus dosa. Nah ini hadisnya maksudnya apa kuat atau tidak? Tinggal harapan ke situ rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aku udah tanya dulu. Apa kita ini nak masuk surga atau dimasukkan surga? Jawab. Hah? Dengar lagi Bu. Mau masuk surga atau dimasukkan surga? Hah? Masuk? Sebab dalam Al-Quran dakhalal jannah, masuk surga. Ada kalimat yang lain, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga. Jauh berbeda. Kalau masuk surga, semua umat Islam pasti masuk surga. Coba lagi ya. Setiap umat Islam yang mengaku beriman pada Allah pasti masuk surga. Cuman mungkin stop dulu di neraka. Ya masuk ini. Yang masuk ini mungkin stop dulu di neraka. Sudah di sisa neraka, akhirnya pasti masuk. Inilah bedanya umat Islam dengan yang kafir. Saya tidak menunjukkan bukan Islam. Cuma dalam Islam itu kafir, bukan non Islam. Jelas kuliah iman kafir ini enggak. Kafir. Orang kafir masuk neraka, tidak kuat lagi. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Umat Islam masuk neraka, akhirnya masuk surga. Coba ada yang langsung dimasukkan surga. Nah, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga. Siapa itu? Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini langsung Pak. Tidak transit ke neraka. Siapa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengucapkan kami beriman pada Allah, Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, mantapnya iman, tidak goyah. tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun mereka berkata pada mereka, jangan takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, bergembiralah dengan surga yang disediakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Langsung. Akan turun mereka kepada orang yang sudah mengucapkan kami beriman pada Allah. Tidak pernah turun mereka.
belum datang mereka. Hah? Belum. Termasuk yang ngomong belum. Kapan mereka turun? Jangan takut, jangan bersedih hati. Surga janjikan Allah. Orang sedang sekarat. Lihat orang sedang sekarat. Orang yang meninggal dunia itu sekarang meninggal dunia matanya ke atas. Kenapa ke atas? Mengiringi ruhnya naik ke atas. Waktu mata ke atas, malaikat datang. Apa kerjaan malaikat? Menampakkan banyak amal yang baik daripada amal yang jahat. Tersenyum. Pernah tak tengok orang tersenyum? Pernah. Ada yang tenang. Ada yang nangis. Nangis. Ngucap Allah, nangis. Hati-hati. Waktu sedang sekarang ada yang tenang, ada yang tersenyum, terlihat. Ada yang wajahnya cerah, ada yang nangis. Apa kata mereka? Hai hamba Allah yang beriman, yang istiqomah. Iman dibuktikan dengan amal soleh dan ibadah. Jangan takut, kata mereka. Kalau takut itu ke depan atau ke belakang? Ke depan. Kenapa Pak kamu mundur? Takut. Kenapa Pak tak pergi? Takut. Menghadapi ke depan. Artinya dari sekarang alam bazar, alam berikutnya jangan takut. Wala tahzanu, kata mereka, jangan bersedih hati. Sedih itu apa? Mengingat peristiwa yang lalu. Kenapa Pak sedih? Mengingat peristiwa yang lalu. Kenapa Pak sedih? Hai, nasib aku dulu itu. Dulu sedih, sekarang sedih. Kapan kapan mengingat masa yang lalu banyak dosa. Dapur Tuhan beda, oh ya Tuhan lagi pada masih curiga. Dapur Tuhan beda, lantas sekarang masih curiga. Doa masih curiga, istighfar masih curiga. Kan kita dapur ke Tuhan, alam besar sesuatu. Kata mereka, hai hamba Allah yang beriman dan beristiqomah, dibuktikan dengan amal soleh dan ibadah, dan bertobat pada Allah kamu sudah, jangan takut, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang langsung dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Nur Huda ini akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba. Enggak deh. Yang lain? Mari isi hujan dulu. Ada yang mau tanya? Bapak dulu tanya. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kebiasaan dalam, dan kalau ada yang itu kebiasaan apa? Nah, dia ciri-ciri husnul khotimah biasanya ada yang mati dalam keadaan mengaji. Nah, ini kebiasaan itu gimana? Kebiasaan. Kebiasaan atau ciri-ciri yang husnul khotimah itu kan ada kebiasaan tersendiri. Seperti itu, misalnya biasa nonton televisi, matinya dalam keadaan nonton televisi misalnya. Nah, apakah itu sesuatu yang memang diperlihatkan? Terima kasih.
Baik. Ciri-ciri orang yang husnul khotimah dan syukur khotimah. Berapa hari yang lewat saya ceramah takziah di depan hotel Rakyat di Medan Selatan. Kami yang datang. Kenapa? Meninggalnya di masjid. Meninggalnya di masjid. Kenapa banyak yang datang? Dalam masjid sholat isya rakaat ketiga meninggal dunia. Jadi, rakaat ketiga sholat isya di dalam masjid meninggal dunia. Nah, oleh karena terjadi seperti itu, ramai jamaah datang. Sebab ada juga yang meninggal dalam masjid dan ada yang datang dia kenapa? Mati ketangkap maling kotak amal. Nah, kalau dia meninggal dunia sedang ibadah, sedang zikir, itu ciri-ciri husnul. Tapi kalau dia meninggal dunia di kafe dan nampak pelan kendana, itu ciri syukur. Makanya Bapak Ibu, kita sering-sering berzikir, sering-sering zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu menurut saya disabit dalam buku Sunnah. Ada zikir Jokowi, ada zikir Jokowi, ada zikir Jokowi. Zikir Jokowi dengan ucapan Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Itu zikir Jokowi. Kalau kita selalu zikir, insya Allah iblis lari, setan lari, jin lari pada kita ini. Sebab aku setiap manusia lahir lalu corona. Setiap manusia lahir satu orang satu corona. Corona itu disebut dalam tafsir Qari. Begitu manusia lahir ada teman. Siapa? Setan. Ada setan yang lain banyak yang nganggur. Cuman dalam manusia ini ada tugasnya mengaku si A. Si A ini lahir, ini ada setan A. Makanya kita selalu berpikir supaya dia tidak masuk. Dua. Setan, iblis, mana setan, mana iblis, mana jin. Nah, setan artinya menjauhkan, menjauh. Benar ya? Setan artinya jauh. Jin bertutur, bersembunyi. Iblis mantap putus asa. Jadi, gawe setan, bagaimana supaya orang itu jauh dari Allah? Ini gawe setan. Bagaimana usahanya supaya orang itu jauh dari rahmat Allah? Itu gawe setan. Ngaku manusia. Nah, setan ini baru ada setan datang, ada setan tidak datang. Setan yang datang itulah manusia. Setan datang. Mana manusia dikatakan setan? Itu manusia dikatakan setan, manusia yang mengganggu orang lain untuk jauh dari Allah, itu setan. Sebab orang jahat belum tentu setan. Orang jahat kalau tidak mengganggu manusia,
setan. Jin tersembunyi. Makhluk jin artinya tersembunyi. Tidak bisa lihat. Jin. Makanya tertutup kan? Kalau ibu ada bibit bayi yang belum kelihatan, bibit bayi itu namanya asal kata janana, janin. Asal kata kecil, janin. Tutup, tak bisa lihat. Kalau orang itu punya akal, tapi akalnya tertutup, nama mimba itu akal. Apa? Majnun. Asal katanya janana. Tutup akal, majnun. Tak bisa dilihat. Nah, jin ini di mana-mana ada. Iblis di mana-mana ada. Kita tidak bisa melihat iblis, tapi iblis bisa lihat kita. Kita tidak bisa nembus iblis, tapi iblis bisa nembus kita. Contoh, umpamanya bahwa di balik tembok ini ada api. Ada api di balik tembok ini. Ketika kita tegak di situ, terasa panas ya? Panas. Artinya dia bisa nembus. Kenapa? Karena iblis dijadikan dari api. Dia bisa nembus. Jadi tembok ini bisa masuk. Walaupun dia dalam tembok bagaimana dia bisa masuk. Kita tidak bisa keluar. Kenapa? Karena kita dari tanah. Malaikat dari cahaya, dia bisa tembus. Sekarang sudah terang, dimatikan listrik ini dalam masjid sudah terang. Kenapa? Cahaya apa yang masuk melalui kaca. Tapi kita tidak bisa tembus kaca. Kenapa? Malaikat jadikan dari cahaya, dia bisa tembus. Makanya ada orang mengatakan, pertanyaannya Pak Zakaria, kalau iblis dijadikan dari api, iblis masuk neraka ada apa kok? Api ketemu dengan apa? Masuk akal ya? Masuk akal. Api bertemu dengan api, tak apa kok. Tapi manusia masuk neraka merasa. Karena katanya dari tanah. Yo, itu berbawa. Kalau macam itu, jangan itu. Coba orang tegak di situ. Ya. Saya lempar tanah ini. Dia lempar tanah. Rasa tak? Rasa satu. Nama itu juga. Awak kan dari tanah. Ini tanah. Saya lempar dengan tanah. Sakit. Ma itu juga iblis dari api. Lempar dengan api. Terasa. Apa gitu. Jadi tidak bisa dia kalahkan. Coba. Baik. Habis. Sudah atas. Cukup Pak. Cukup. Ya, cukup Pak. Baik, kalau tidak ada lagi, hari kita tutup membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Rabbana taqabbal a'malana